sorak-sorai bagi Allah kita sorakan haleluya. 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 Siang hari ini semua orang bersuka cita di tempat ini, amin saudara. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa hadir tengah-tengah kita dan melawat setiap kita. Saudara, sebelum kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan, boleh tengok kiri kanan, katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Karena penyertaan dan kedahsyatan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami ya Tuhan. Kami tahu setiap keberadaan kami tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Tidak lepas dari kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami. Baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubahkan kehidupan kami. Saat ini kami mau berdiri berdoa Tuhan. Buat pemimpin gereja kami. Buat Pak Niko dengan wakil-wakilnya. Buat Pak Yongki dengan wakil-wakilnya. Buat gembala kami di tempat ini, Pak Risa dengan wakil-wakilnya. Dengan seluruh staf pergembalaan ya Tuhan. Kami serahkan hamba-hambamu yang Kau pilih, Kau panggil ini ya Tuhan. Biar kemanapun mereka melangkah, setiap pelayanan yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Karena penyertaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kehidupan mereka. Jadikan mereka Tuhan keluarga-keluarga menjadi teladan buat orang lain. Kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini mengangkat bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ada kedamaian di bangsa kami. Biar ada kebangkitan di bangsa kami. Setiap orang yang belum mengenal Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa Tuhan, buat keluarga kami, saudara kami yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan bangsa ini makmur, bangsa ini damai, bangsa ini ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Semua janji-janji-Mu ya dan amin nyata di atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Semuanya diberkati Tuhan. Karena ada anak Tuhan yang berdoa. Anak-anak Tuhan yang berdiri mengangkat bangsa ini. Kami tahu Tuhan Yesus, segala keberadaan kami di bangsa ini bukan satu kebetulan. Tapi Tuhan taruhkan kami di bangsa Indonesia. Untuk berdiri dan berdoa buat bangsa kami. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan menanggung segala sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah kami saat ini. Bapa, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Roh Kudus menjamah setiap kami hadirat-Mu Tuhan. Menyentuh hati kami. Mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan setiap orang yang datang dengan duka cita Engkau gantikan dengan sukacita dan pengharapan. Setiap orang yang datang mencari jawaban akan menemukan jawaban di dalam Tuhan. Setiap orang yang datang dengan putus asa akan tetap berpenuh pengharapan. Karena Tuhan Yesus satu-satunya sumber pengharapan, sumber kemenangan, sumber kekuatan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Nyatalah hadirat-Mu, nyatalah mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Dulu sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau lebih lagi menyembah Dia. Mengakui kedahsyatan Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Come on. Datang saat ini Tuhan.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi angkat suaramu, puji Dia. Katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Kau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Sekalipun dunia bergoncang, kami percaya Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan ku sembah, ku sembah hanya Engkau, satu-satunya di hidupku. Hanya Engkau Tuhan.
sembah Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi. Sembah Dia, hanya Engkau. Selamanya. Walau dunia semua bergoncang, takkan tergoyahkan Tuhan. Karena sampai selama-lamanya Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau tetap Allah kami, apapun keadaan kami, sekalipun dunia bergoncang Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Aku sembah
Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Setiap kami Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Lebih lagi angkat suaramu sembah Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God.
memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kami ya Tuhan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang kami sembah selain nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya mari dengan keras sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan soang-soang bagi Tuhan, come on. Yesus kita, Yesus yang ajaib, amin. Boleh berikan tos kiri kanan, katakan Yesus ajaib, come on. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selam. Lambaikan tangan saudara, katakan tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Come on, Tuhanku ajaib, hey. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap. Yang bersuka cita tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi deklarasikan sama-sama. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, amin. Ada mujizat ajaib, oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan tepuk tangan sama-sama jemaat Tuhan, come on. Kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Woo! Yang percaya angkat suaramu, katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Jemaat Tuhan saja katakan tak berubah kasihnya. Indah dalam hadirat Tuhan, amin saudara. Yes. Sama-sama katakan tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Come on. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat. Katakan ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Ada mujizat karena Tuhan Yesus yang ajaib. Hadir di tengah-tengah kita, amin. Hadir di keluarga kita, hadir di pekerjaan kita. Berikan tepuk tangan soang-soang bagi Tuhan, come on. Woo! Boleh berikan tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Hey, hey.
hadir di tengah-tengah kita, amin. Cuma Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan berdoa buat persembahan. Persembahan kita ada 2 kali, ada persembahan syukur dan persembahan diakonia. Jemaat dapat mempersiapkan persembahan yang akan dibawa. Dan mari kita satu dalam doa. Hadirat-Mu Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah siang hari ini. Di mana Tuhan kumpulkan kami bersama memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat-Mu yang melawat dan mengurapi setiap kami ya Tuhan. Saat ini di tangan kami membawa persembahan. Baik itu persembahan syukur, persembahan sulung, buah sulung, diakonia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang melihat setiap orang yang memberi. Tuhan tambahkan. Tuhan yang menyediakan mendih bagi setiap orang yang menabur Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan setiap orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Allah kami Allah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, toko kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Jadikan itu saluran berkat buat setiap orang yang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa dengan penuh sukacita dan kiranya Tuhan juga mau memberkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Dan semuanya hanya untuk rahmat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap orang yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sambil saudara memberi kita akan menyaksikan IRC News berikut ini. Kami juga ingin menyambut Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Jika ada, saudara dapat mengangkat tangan. Yeay, di sebelah sana. Selamat datang Bapak Ibu, minggu depan bisa sama-sama lagi di tempat ini. Kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin saudara, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan.
bekerja. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Uriara bayara 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 bayara. Uriara bayara 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 bayara. Inara bayara bayara masande. Inara bayara 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 masando. Aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Hanya untukmu Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukku hidup karenamu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. You are awesome God. Engkau ajaib di tengah-tengah kami. Engkau ajaib di tengah-tengah kami. Kami memuji, menyembah-Mu dan mempertaruhkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang ajaib akan membentuk kehidupan kami semakin indah di hadapan-Mu. Urapi setiap kami, supaya kami Tuhan boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Makasih Tuhan, mari Roh Kudus bekerja. Mari Roh Kudus bekerja sempurna di tempat ini. Taruh perkataan firman-Mu melalui mulut dan bibir hamba-Mu itu disampaikan. Terima kasih kami mau tinggal diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, senang dikasih Tuhan. Shalom. Saya percaya semua bersuka cita siang ini ya, diberkati di hadirat Tuhan. Saya juga dari ibadah pagi 1 ke 2 tadi saya merasakan diberkati Tuhan ya saat kita memuji menyembah bersama-sama. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Sudah dikasih Tuhan, tadi di ibadah kedua saya berbagikan tentang Tuhan itu mencari murid. Ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Yang Tuhan cari itu murid. Tuhan Yesus gak cari fans.
Fansnya mah udah banyak dari generasi ke generasi, miliar fans. Tuhan Yesus juga gak cari followers. Followers banyak. Waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia tuh followersnya, apalagi waktu kebagian makanan 5.000 orang itu. 5 roti 2 ikan dibagi, waduh followersnya happy banget. Tapi dengar, followers juga bisa unfollow. Betul ya? Buktinya mereka yang menyanjung-nyanjung Tuhan Yesus, mereka juga yang berkata salibkan dia. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus gak cari fans, dia gak cari followers, dia cari disciples. Dia cari murid-murid. Dan saya berdoa, di ERC Sawangan ini, dia temukan murid-muridnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sempat merenungkan, ya murid seperti apa sih yang Tuhan mau? Atau secara praktis bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau kita lihat di definisi di Alkitab, murid itu adalah mereka yang mau hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya kita murid meneladani gurunya. Melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu kalau percaya kamu akan melakukan apa yang aku perbuat, bahkan perbuatan yang lebih besar daripada itu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan pernah berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow, standar murid luar biasa. Apakah kita bisa mencapai itu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa? Dia memberikan Roh Kudusnya. Waktu dia memberikan Roh Kudusnya, dia memberikan penolong. Dalam segala kelemahan kita, Roh Kudus menolong kita. Supaya saudara dan saya bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Nah saudara dikasih Tuhan. Tadi saya katakan menjadi murid dalam caranya Tuhan. Itu sangat berbeda dalam pandangan manusia. Kita kadang berpikir kalau dengar kata murid. Langsung bayangan kita adalah sekolahan. Betul ya? Murid sekolahan. Ya harus ikut sekolahan, jadi murid bagus baru lulus. Tapi dalam kerajaan Allah bukan itu. Mau sekolah nggak sekolah itu urusan berbeda. Sekolah bagus untuk memperlengkapi mengajar kita. Tapi menjadi murid Kristus adalah sebuah perjalanan hidup. Dan saya sangat percaya dari tadi ibadah kedua saya bagikan tentang satu kriteria yang membuat kita menjadi murid yang sejati. Yaitu kalau kita menjadi seorang penyembah yang benar. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sebab Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Nah, seorang penyembah benar itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan sekali lagi, ayat ini tidak berkata Bapa di surga itu mengutamakan mencari penyembahan, bukan. Dia mencari penyembah lebih daripada sekedar penyembahannya. Penyembahan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang penyembah. Kadang-kadang konotasi kita berpikir penyembahan itu ya seperti tadi nyanyi, ya kita lakukan dalam ibadah. Namun tidak demikian. Penyembahan adalah sebuah hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Penyembahan adalah sebuah ungkapan kasih kita kepada Tuhan untuk selalu menyenangkan Dia. Menjadi penyembah adalah sebuah gaya hidup. Sebuah lifestyle yang dibangun untuk berjalan, bergaul dengan Tuhan. Itu menjadi penyembah. Kalau saudara mau, ini nanti saudara bisa lihat tadi di ibadah yang kedua. Ya, ada kan ya di live stream. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu semua kita menjadi penyembah yang benar. Yang mau katakan amin. Haleluya. Boleh minta nada G. Katakan sama-sama saya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
sekali lagi nyanyikan. Katakan, ku sembah kau. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Saudara, sebuah perjalanan dengan Tuhan akan membuat kita makin lama makin serupa dengan Dia. Kita berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari, itulah penyembah. Melalui itu saudara dan saya diubahkan makin lama makin serupa dengan gambaran Kristus. Dan inilah murid yang sejati. Karena itu Tuhan mau untuk kita jadi murid yang sejati, mari kita miliki lifestyle atau gaya hidup seorang penyembah. Saya bersaksi tadi di ibadah yang kedua bagaimana Tuhan mengajar saya melalui tokoh Henokh untuk saya memulai sebuah perjalanan dengan Tuhan. Setiap jam dalam hidup saya melewati tiap jam itu dengan bergaul dengan Tuhan. Itu terjadi sejak saya mahasiswa, saya mulai bangun komitmen. Ya, saya bersaksi waktu saya dapat itu, saya berkomitmen untuk setiap jam yang saya lewati. Nanti di 1 jam itu kayak sekarang antara jam 12 ke jam 1. Pasti di antara jam itu ada beberapa menit saya menikmati keberadaan saya dengan Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Dia. Mungkin sebentar. Nanti saya sadar lagi, saya berkomunikasi lagi. Kadang saya worship, saya nyembah dalam roh. Lagi meeting, tiba-tiba saya seperti berdiam sebentar. Saya berdialog sama Tuhan. Saya mencurahkan isi hati saya. Mungkin situasinya apa yang sedang dihadapi, saya bawa Tuhan. Ini kami harus gimana ya? Decision apa yang saya mesti buat Tuhan? Saya berdialog. Saya menganggap Dia itu ada terus selalu hadir dalam hidup saya. Itu pergaulan. Kalau misalnya saya jalan dengan Stephen misalnya. Kami jalan seharian kemana, pergi makan, jalan. Tapi selama beberapa jam saya bareng dia, saya gak ajak ngomong. Saya diemin, dia ngobrol saya cuekin, saya diem aja. Lama-lama dia bilang, Pak Willer gak perlu saya, tinggalin aja lah. Saudara, demikian pun yang namanya kita berjalan dengan Tuhan, itu berbicara sebuah pergaulan. Saya berdoa, mulai hari ini, saudara pun akan punya komitmen yang sama. Saya katakan kepada umat Tuhan, seringkali saya berhadapan dengan orang yang punya masalah begitu berat. Mereka minta permohonan doa. Pastor, keadaan kami sulit, saya gak tahu lagi bagaimana masalahnya. Itu masalah rumah tangga, masalah usaha, pekerjaan yang udah terlilit hutang, pinjol, udah stres mau bunuh diri. Banyak tuh saudara saya bertanya, Pastor apa yang harus saya lakukan? Saya mau katakan, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau akan melihat pembelaan Tuhan terjadi. Saya mau katakan begini. You are special because of who you walk with. Kamu akan jadi spesial karena dengan siapa kamu berjalan. Kalau kamu jalan sama Tuhan, kamu jadi spesial. Saya kadang suka lihat orang ya, saya suka bilang, itu bangga banget gitu. Kalau dia nunjukin foto sama orang terkenal, pejabat. Ya, ada satu orang saudara, wah profile pic-nya luar biasa. Gambarnya sama Presiden Jokowi. Orang-orang bilang keren lu ya. Lu dekat sama presiden rupanya. Padahal sudah foto itu diambil lagi nikahan orang datang. Ada Jokowi datang juga pas Jokowi dia cekat. Pak foto pak. Fotonya jadi kebanggaan seumur hidup. Padahal Jokowi aja gak kenal dia. Gitu. Ketemu di nikahan. Gitu. Tapi saudara dia bangga banget. Saya beritahu saudara.
kita harusnya bangga dengan siapa kita berjalan. Kalau kita jalan sama Tuhan, itu ada pembelaan Tuhan dalam segala jalan kita. Saya katakan kepada mereka menghadapi masalah, mulai hari ini jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada penyelesaian masalahmu. Fokus pada hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau fokus pada hubunganmu dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, nanti engkau akan lihat tiba-tiba satu persatu masalah yang sangat rumit seperti benang kusut yang gak tahu mau beresinnya dari mana. Tiba-tiba satu persatu selesai. Sampai pada titik saudara melihat Tuhan membela kehidupan saya. Ini yang saya mau katakan. Satu kali pemazmur berkata dalam Mazmur 71, ini salah satu ayat favorit saya ketika saya ikut Tuhan. Ini ayat favorit saya. Mazmur 71 ayat 7 dan 8 berkata begini. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena ayat 8 berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Karena mulut kita penuh dengan puji-pujian, sepanjang hari selalu jalan sama Tuhan, gak heran hidupnya ajaib. Raja Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya senantiasa ada dalam mulutku. Karena dia suka memuji menyembah Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Daud Tuhan kasih predikat a man before my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Tuhan senang sama Daud. Gak heran dia dapat pembelaan. Dan kemana Daud berjalan Tuhan menyertai. Hidupnya disertai dengan tanda ajaib. Dia main kecapi di istana. Ketika raja kerasukan roh jahat, tiba-tiba roh jahat lari dengar Daud main kecapi. Orang istana bilang, siapa anak ini? Ajaib ya dia. Belum berhenti sampai situ. Ketika Raja Saul berperang bersama bangsa Israel melawan orang Filistin. Ya dia gak ada kerjaan di sana, pulang. Kembali menggembalakan kambing domba. Yang 2-3 ekor itu katanya. Ya, di tengah dia menggembalakan kambing domba, tiba-tiba papanya panggil. Daud, ayo. Kamu tolong antar makanan nih ke kakak-kakakmu yang ada di medan peperangan. Wah, Daud orang yang sukacita, setia. Mau ngapain aja dia lakukan dengan setia. Yang bukan siapa-siapa. Daud tidak pernah membayangkan kalau hari itu adalah hari yang mengubah sejarah hidupnya. Tapi dia bawa rantangan itu. Dia pergi ke tempat peperangan. Disitulah dia melihat Goliat sedang mengolok-olok barisan tentara Israel. Dan Tuhannya diolok-olok, marahnya Daud. Singkat cerita kita tahu kisahnya. Daud mengalahkan Goliat di mata seluruh bangsa Israel. Dan semua orang Israel terkaget-kaget dan melihat anak ini dan berkata, ajaib dia. Ini ajaib dia. Saya beritahu saudara, kalau engkau jalan sama Tuhan, nanti lihat mungkin keluargamu yang lain, orang yang lain akan lihat saudara dan bilang, ajaib dia. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena Tuhan tempat perlindunganku yang kuat. Saudara gak perlu lagu, tidak perlu takut. Kalau engkau jalan sama Tuhan, ada pembelaan Tuhan di situ. Karena itu jangan fokus pada masalahmu hari ini, tapi fokus kepada Tuhan. Dia menyelesaikan banyak hal dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah kau. Yesus, ku sembah kau. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk
Katakan keinginan dalam hidupku. Keinginan, amin. Dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saya ingin mengajak kita melihat satu tokoh yang menjadi teladan berjalan dengan Tuhan. Namanya Henokh. Keturunan kesekian daripada Adam. Dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat ke-22 sampai ayat ke-24, dikatakan demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya pertama membaca ini saudara. Itu saya betul-betul terinspirasi untuk saya berjalan dengan Tuhan. Tadi di ibadah 2 saya kesaksian. Ketika saya lagi menyelesaikan skripsi, saya mahasiswa di kota Bandung, saya kuliah di ITB dulu. Dan pada waktu saya lagi suntuk, saya datang ke satu toko buku rohani. Saya baca buku kecil, ternyata buku ini tentang Henokh. Itu pertama kali saya membaca tentang bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan Enoch walked with God. Henokh berjalan dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya mau jalan sama Tuhan. Ajar saya bagaimana. Dan saya melihat, saya mempelajari tadi ayatnya berkata, ya di ayat 22. Setelah Henokh memperanakan Metusalah, dia itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Henokh hidup bergaul dengan 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Artinya Henokh masih hidup sama keluarganya. Masih menjalani hidup sehari-hari. Dan itu yang menginspirasi saya untuk mulai perjalanan dengan Tuhan. Saya ingat di toko buku itu waktu saya lagi baca ada lagu yang terdengar. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saya berkata Tuhan, saya perlu Tuhan tiap jam. Setiap jam dalam hidup kita, kita perlu Tuhan. Lalu saya mulai praktekkan yang tadi saya cerita kepada saudara. Kalau dalam setiap jam itu saya ambil waktu, saya menikmati kehadiran Tuhan. Dan itu saya jalani bertahun-tahun. Henokh, tokoh ini memperinspirasi saya. Saya bertanya, ini menarik sekali. Kenapa dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Jadi waktu dia punya anak Metusalah, habis itu dia hidup bergaul dengan Tuhan. Sebelumnya gak diceritakan gimana. Tapi setelah dia punya anak Metusalah, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pertanyaannya, ada apa waktu dia punya anak Metusalah? Nah saudara, orang Israel itu kalau kasih nama anaknya, itu pasti ada artinya. Selalu memberi nama anak berdasarkan situasi atau ada arti tertentu. Kayak Yakub, Israel memberi nama anak-anaknya Ruben, Simeon, Yehuda. Nah itu ada artinya masing-masing. Karena apa dia kasih nama itu? Nah, nama Metusalah itu tidak pernah terulang lagi di Alkitab. Cuma satu yang punya nama Metusalah. Cuma anaknya Henokh. Kenapa? Karena arti kata Metusalah itu enggak bagus. Metusalah dari dua kata, meth dan salah. Kata meth itu artinya death, kematian. Salah itu artinya dikirimkan, sent. Jadi dikirimkan kematian.
Saudara bayangkan, masa orang kasih nama anaknya dikirimkan kematian? Menurut beberapa peneliti Alkitab yang saya pelajari, dia mengungkapkan bagaimana ketika berarti Henokh itu ketika dia punya anak Metusalah, dia dapat nubuatan dari Tuhan. Nubuatannya itu menyatakan bahwa akan datang kematian melanda bumi ini pada hari matinya anaknya. Setelah dia tahu nubuatan ini, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, Metusalah itu di Alkitab itu seorang yang umurnya paling panjang usianya tercatat di Alkitab, yaitu 969. Kalau saudara hitung, ketika dia umur berapa, dia punya anak namanya Lameh. Ketika Lameh berusia sekian, dia punya anak namanya Nuh. Ketika Nuh berusia sekian ratus tahun, punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Lalu kemudian Nuh dapat perintah Tuhan membangun bahtera. Sekian lama. Dan sampai sekian ratus tahun. Dia kemudian membangun bahtera dan air bah itu datang. Kalau dihitung dari lahirnya Metusalah sampai dengan tahun air bah turun, persis sama 969. Saya udah ngitung. Saudara dikasih Tuhan, ini nubuatan yang datang kepada Henokh ketika dia punya anak Metusalah. Waktu dia tahu itu akan terjadi, dia tidak mau menyia-nyiakan hidupnya. Dia mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, hari-hari ini pesan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua itu sudah sangat jelas. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Bahasa dunia berkata kiamat. Tapi tanda-tanda zaman udah jelas. Rasanya gak lama. Kengerian mulai datang melanda. Bencana alam tuh udah silih berganti. Itu rasanya sepertinya di bawah tanah ini udah ada gejolak yang luar biasa. Di Indonesia aja gempa itu bisa beruntun cepat sekali. Banyak orang begitu khawatir 2024 ini apa yang banyak terjadi. Apa yang akan terjadi. Bahkan tahun-tahun ke depan. Perubahan iklim akibat kejahatan manusia. Belum kejahatan demikian bertambah. Belum dengan perkembangan teknologi, artificial intelligence. Segala sesuatu yang mulai berkembang menakutkan manusia. Di satu sisi sepertinya sebuah kemajuan yang hebat. Tapi di sisi lain orang merasa ngeri apa yang akan terjadi. Semua itu bicara tanda-tanda akhir zaman. Dan kita orang Kristen mendapatkan nubuatan. Kalau kita mendengar ini, apa yang mau kita lakukan? Ah, cuek. Ah, biasa aja. Kayak zaman dulu suka ada istilah gini, ah Belanda masih jauh. Tapi ketika sesuatu menimpa kita, boom! Kita kaget. Ini gimana, apa yang harus dilakukan? Tapi saya belajar dari Henokh. Ketika Henokh mendapatkan nubuatan itu, walaupun dia tahu, mungkin dia masih lama. Tapi dia sungguh-sungguh dengan hidupnya. Sehingga dia mengajar anaknya, mengajar cucunya Nuh. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Nuh dipilih Tuhan. Menjadi satu family yang hidup bersama dengan hewan-hewan di atas bahtera. Memulai sebuah zaman yang baru. Saudara, kalau dibilang zaman baru itu betul. Kenapa? Sebelum air bah, usia manusia bisa ratusan tahun. Sampai 900-an tahun. Tapi setelah air bah, gak ada lagi. Yang paling lama usianya hidup selama zaman air bah, itu cuma Nuh satu-satunya. Tapi setelah itu, Nuh dan anak-anaknya. Tapi sesudah itu, umur manusia cuma 120 tahun. Paling maksimum. Jadi saudara, betul-betul Tuhan memulai sesuatu yang baru. Saya percaya kalau kita dengar kabar ini. Mari buat keputusan hari ini. Saya mau berjalan dengan Tuhan. Saya mau berjalan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bila
bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya percaya waktu kita berjalan dengan Tuhan, ada momen-momen khusus di mana saudara akan melihat bagaimana Tuhan membuat perkara ajaib dalam hidup kita. Dan kemuliaannya itu akan menyertai kita. Ambil keputusan itu. Saudara, saya mengajak kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan dengan Tuhan. Saya sedang merenungkan, semua ada banyak, mulai dari Nuh dan semua keturunan sampai kepada para rasul. Pengalaman mereka sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Ada banyak. Tapi kali ini saya mau menambah dengan satu tokoh untuk kita sama-sama belajar berjalan dengan Tuhan, yaitu seperti Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman. Abraham dipanggil Tuhan dari bukan siapa-siapa. Sekali lagi, bukan siapa-siapa, Tuhan memilih Abraham. Jadi itu kasih karunia. Kalau Tuhan pilih seseorang, itu kasih karunia. Bukan karena, kenapa ya Tuhan pilihnya dia ya? Kenapa dia dipakai? Oh, kenapa Tuhan pakai Pak Riza? Kenapa Tuhan pakai ini? Kenapa dipilih ini? Saudara, itu kita gak bisa jawab. Itu kedaulatan Tuhan. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu. Tapi masalahnya, orang yang dipilih atau dipanggil Tuhan ini mau meresponi sungguh-sungguh atau tidak. Ketika dipanggil Tuhan, apakah kita meresponi? Abraham ketika dipanggil Tuhan, kamu keluar dari Ur Kasdim, pergi ke negeri yang aku akan tunjukkan kepadamu. Abraham, waktu dia mendengar panggilan Tuhan, dia berkata, yes Lord. Ya Tuhan, saya mau. Dia melangkah. Waktu dia melangkah memang tidak mudah. Pastilah izin sama keluarganya. Kalau keluarga anaknya mau pergi pasti nanya dong orang tuanya. Kamu emang mau kemana? Jawaban Abraham rohani. Ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Oh, orang tuanya pasti tanya lagi. Di mana negeri itu? Pasti jawabannya belum tahu. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Secara manusia, ini orang Jawa bilang gendeng. Ini kok gak jelas. Mau pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Mana gak ada jaminannya. Udah enak di Ur Kasdim, keluarga kaya. Sama keluarga besar ngumpul semua. Kok ini mau pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan? Soalnya dikasih Tuhan. Kadang ketika Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kita, kadang-kadang kita gak ngerti. Gak masuk di akal. Cuma perlu satu kata. Iman. Katakan sama-sama, iman. Di situ Abraham percaya kepada Tuhan. Dan dia melangkah. Dia berjalan. Tapi Alkitab mencatat, disitulah awal perjalanan Abraham dengan Tuhan. Kemana dia pergi, di situ dia membangun mezbah buat Tuhan. Kemana dia pergi, dia bangun mezbah. Mezbah itu adalah sesuatu yang dipersembahkan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup kita ini juga mezbah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saya berdoa setiap kita yang mau memenuhi panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita selalu hidup ini bangun mezbah. Amin.
yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ada berapa banyak yang mau menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kemana Tuhan membawa Abraham menuntun dia? Ke sana dia diberkati Tuhan. Percayalah, kalau kita ikut maunya Tuhan, kita pasti diberkati. Abraham pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Dia belum tahu. Dia belum punya roadmap-nya. Dia belum punya, apa ya namanya, kalau saudara mau pergi ke satu tempat, saudara pakai Google Map atau pakai Waze. Kan saudara mesti tahu tujuannya dulu kan. Tetapkan tujuan, nanti dibawa ke sana. Kalau ini enggak. Ngalir aja, Tuhan mau bawa saya kemana. Kadang-kadang kalau dipikir, waduh, ini bodoh banget ya Abraham. Tapi Abraham lakukan. Kemana dia pergi, dia diberkati, dia disertai dengan mujizat-mujizat dari Tuhan. Saya kalau merenungkan tentang Abraham, bapak orang beriman, hidupnya luar biasa. Dia percaya akan janji Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 18? Firman Tuhan berkata begini. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan. Akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Saya percaya orang yang berjalan dengan Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun. Tuhan sungguh akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kemana Abraham pergi di tempat itu berkat Tuhan menyertai. Sampai orang Filistin itu bingung. Ya dia diberkati Tuhan. Udahlah, jangan gaul-gaul lah, dia diberkati Tuhan. Saudara, satu ketika Tuhan berfirman dari Kejadian 18 ini, sebetulnya Tuhan tuh lagi ngomong karena Tuhan tuh mau punya rencana. Rencana untuk membinasakan, menghancur, meluluh lantakan Sodom dan Gomora. Padahal di Sodom dan Gomora itu ada keponakannya Abraham, yaitu Lot. Ketika Abraham keluar dari Ur-Kasdim, dia bawa Lot ponakannya. Dari bukan siapa-siapa, Lot sampai diajarin, dikasih modal, berhasil. Usahanya berkembang, bagus sekali. Sampai-sampai mereka sudah kehabisan lahan. Karena mereka sangat diberkati, punya pegawai banyak. Akhirnya pegawai-pegawai di bawah ribut. Terpaksa Abraham berkata kepada Lot, Lot ini kita ini keluarga. Kok jadi ribut nanti karena ini? Sudah ginilah. Kamu pilih, kamu lihat nih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ini hebatnya Abraham. Wah, Lot langsung begitu lihat. Dia lihat dulu lembah hijau di lembah Yordan. Daerah di mana ada Sodom dan Gomora juga di sana. Wah, begitu Lot ngelihat ini, dia pilih situ. Sementara kalau dia ke sana, ya berarti bagiannya Abraham ya ke sini. Balik tanah Kanaan yang kering dan tandus. Mungkin orang berpikir, Abraham bodoh banget. Ya lu kan omnya, mestinya lu yang pilih dong. Ponakan yang ikut aja kemana. Dia juga besar dimodalin sama Abraham kok. Tapi Abraham itu seorang yang sangat tahu. Makanya dikatakan olehnya semua bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Seorang yang berjalan dengan Tuhan, dia tahu kemana dia berada, dia pasti diberkati Tuhan. Apapun yang Tuhan tuntun pasti diberkati. Jadi saya sangat yakin Abraham gak khawatir sama sekali tentang hidupnya. Malah dia lebih khawatir ponakannya bagaimana. Udah kasih yang terbaik. Saya di sini. Di sini pun saya pasti diberkati Tuhan kok. Saudara, berapa banyak kita dalam hidup ini kadang-kadang kita bertempur dengan orang lain. Ribut sama keluarga sendiri. Kenapa?
Karena berebut harta, kita pikir ini terbaik. Wah, kita maki-maki menghancurkan semua hubungan. Tapi saya percaya kalau kita jalan sama Tuhan, kita akan ngerti. Di mana Tuhan taruh saya, di situ saya pasti diberkati. Kuncinya jalan sama Tuhan. Ikut tuntunannya. Dan saudara, itu yang dilakukan Abraham. Buktinya apa? Abraham sangat diberkati. Di tanah Kanaan dia menjadi orang yang paling kaya. Semua tetangga-tetangganya, semuanya mereka itu sangat hormat. Dia bukan hanya kaya, dia dihormati. Luar biasa. Saya kalau bayangkan, iya ya. Abraham tuh diberkati dan orang banyak tuh diberkati melalui dia. Nah, kembali ke kisah ini. Tuhan tuh datang sama Abraham dan memberitahukan maksudnya untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Akhirnya Abraham tawar-menawar. Kita tahu kisah itu. Tapi pada akhirnya kota Sodom dihancurkan. Tapi Lot dan anak selamat. Bahkan Lot kehilangan semua harta benda. Semua yang berharga dalam hidupnya malah hilang. Karena dia bukan memilih mengikuti tuntunan Tuhan. Dia memilih apa yang dilihat enak dalam pandangannya. Jauh sebelum kisah ini, terjadi satu kisah di mana Lot dan keluarganya diculik, dirampas, ditawan oleh raja-raja di daerah sana yang merebut wilayah wilayah lembah Yordan. Lot dan keluarganya ditawan. Lalu Abraham dilaporkan kejadian itu. Apa yang dilakukan Abraham? Dia kumpulkan para pegawainya. Dia kumpulkan pegawainya dan orang-orang yang ikut bersama dia. Jadi ini bukan pasukan, bukan tentara, enggak. Ini boleh dibilang security lah. Bayangin, dikumpulkan 300 orang. Dan di Alkitab dikatakan begini, tetangga-tetangga Abraham itu datang kepada Abraham dan berkata, kami akan berperang bagi engkau. Di situ saya bayangkan, mana mungkin sampai tetangganya pasang badan buat dia. Kalau bukan karena dia sangat dihormati. Saya percaya orang benar, orang yang hidup dengan iman berjalan dengan Tuhan. Orang sekitarmu juga. Itu akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan mereka tuh bisa datang membela engkau. Karena itu saya katakan orang yang berjalan dengan Tuhan ini spesial. You are special because of who you walk with. Kamu jadi spesial karena dengan siapa engkau berjalan. Abraham diberkati. Bahkan waktu dia harus merampas kembali Lot dan keluarganya. Cuma 300 orang terkumpul. Dari orang-orangnya Abraham dan tetangganya yang ikut serta. 300. Mereka kemudian pergi untuk merebut dan mengalahkan 5 raja-raja yang merebut sebelum yang berperang merampas tawanan ini. Saya bayangkan ya, itu di lembah Yordan ada banyak kerajaan kecil-kecil. Nah ini ada 5 raja. 5 raja ini berkoalisi, kemudian menghancurkan, merebut semua, mengalahkan raja-raja di wilayah lembah Yordan, merampas semua tawanan. Jadi berarti 5 raja-raja ini kuat loh. Tapi Abraham dengan 300 pasukan, 300 anak buahnya berhasil mengalahkan 5 raja-raja ini. Dari mana? Gak masuk di akal. Saya mau beritahu, itu Tuhan. Itu Tuhan. Kisah pahlawan 300 itu mulainya dari zamannya Abraham. Nanti kisah Gideon itu baru kemudian. Kita sangat hebat. Oh Gideon 300 pasukan menghancurkan orang Midian. Tunggu dulu. Itu udah pernah kejadian tuh Abraham. Lebih dahsyat lagi. Ngalahkan 5 kerajaan. Saya beritahu saudara. Kalau orang yang hidup jalan sama Tuhan. Gak ada yang sudah perlu takutkan di atas muka bumi ini. Berani katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan taruh di hati saya sangat kuat hari-hari ini. Tuhan mau jadikan kita anak-anak Tuhan. Bangkit jadi teranglah. Kalau jadi terang artinya hidupmu harus menyatakan terang Tuhan. Hidupmu berhasil, hidupmu memenangkan orang lain. Hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Saya mau katakan anak-anak Tuhan, ayo bangkit. Bangkit.
Saya kemana-mana banyak mendorong anak-anak muda hari-hari ini. Ayo, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, bergaul karib dengan Tuhan, saya percaya hidupmu gak akan kere. Aminnya ragu-ragu. Kalau engkau jalan ikut Tuhan, hidupmu gak akan sia-sia. Saya ingat ketika saya dipanggil Tuhan. Tuhan panggil saya melayani sepenuh waktu. Secara manusia saya ini insinyur lulusan ITB, saya udah kerja bagus. Tapi Tuhan tuh begitu kuat panggil saya. Seperti Abraham. Saya tangkap panggilan ini, saya katakan iya Tuhan, saya siap. Saya resign, saya melangkah, saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu yang namanya keluarga saya dan yang lain berkata, ini Weliar kenapa jadi bodoh ini? Ngapain dia? Waduh, berbagai orang rayu supaya saya jangan sampai saya berhenti bekerja, meninggalkan karir saya, kemudian melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara, saya dibilang bodoh. Tapi waktu saya nggak ngerti, saya cuma ikut tuntunan Tuhan. Saya melangkah, saya taat. Tapi saya beritahu saudara, gimana Tuhan tuh memberkati dan mengangkat hidup saya seperti yang belum pernah saya bayangkan. Bahkan Tuhan pakai saya memberkati seluruh keluarga besar. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan kalau mau bela orang yang dipilihnya, itu caranya nggak pernah masuk di akal. Setiap langkah yang kita ambil, di situ selalu mujizat Tuhan menyertai. Saya mau bersaksi, orang-orang muda jangan takut. Bukan berarti saudara semua harus ikut saya melayani. Enggak, bukan. Ada orang yang salah mengerti. Saya katakan, waktu engkau ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti Tuhan akan tuntun kau. Entah mau lakukan ini, lakukan itu, Tuhan akan tuntun, percayalah. Begitu engkau dituntun Tuhan, kau lakukan, kau lihat mujizat demi mujizat terjadi. Ketika waktu masa pandemi saya nggak tahu gimana, tapi Tuhan suruh saya, ayo kamu berkati banyak orang yang sedang mengalami masalah yang susah. Teman-teman saya masuk di ICU lah, di ruang isolasi. Waduh, keluarganya stres, ketakutan. Tiba-tiba salah satu anak dari sahabat saya, dia WA ke istri saya, tante tolong dong, kalau bisa minta Om Weliar rekamin lagu yang untuk menguatkan, soalnya mami udah kondisinya kritis, dia nggak bisa terima telepon, dia cuma bisa dengar katanya. Langsung saya ambil gitar, saya nyanyi. Saya nyanyi lagu You Are The God That Healed Me, sampai terus minta lagu cepet. Oke, hati yang gembira adalah obat. Saya rekam nih. Ini sekitar Maret April 2020, ketika mulai pandemi. Banyak orang dalam keadaan yang ketakutan. Saya rekam itu, kirim. Begitu saya rekam, saya kasih kirim semua yang lagi di rumah sakit. Dikirimin. Saya cuma nyanyi gitu. Tapi puji Tuhan, semua yang dikirimin istri saya, itu semuanya selamat. Lalu mereka mulai bilang, Pak Weliar, kalau gitu Pak Weliar bikin worship dah, kita ikut. Saya pikir saya bikin aja, saya cuma taat. Saya tanya Tuhan, Tuhan bilang, ayo kamu worship. Saya nggak ngerti, saya bukan orang sosial media. Tapi sebelum pandemi terjadi, saya terpaksa buka sosial media. Kok buka sosial media terpaksa ya? Karena memang saya nggak gitu. Ada orang pakai nama saya, buka akun YouTube juga ini. Akhirnya sama anak-anak di gereja dibilang, Pastor, ini kita mesti take down, kita mesti laporin. Udah saya tolong, tapi Pastor mesti buka akun sendiri. Ya udah bukain aja. Jadi anak gereja yang bikinin. Weliar Kauntu dibikinin. Weliar Kauntu official begini. Udah saya jalani. Ternyata saya tahu maksudnya Tuhan itu buat masa pandemi. Teman-teman saya bilang, Pak Weliar bikin live, IG live. Saya mikir IG live itu apa ya? Saya tanya istri saya bilang ada tuh live tapi nggak tahu gimana caranya. Saya tanya sekretaris saya, ya udah nanti gini aja Pastor, gini. Oke. Saya pesen online. Mesti Teman saya bilang,
kamu mesti pakai itu mixer khusus, pakai mikrofon supaya orang dengar di rumahnya nanti bagus. Oke, saya pesan online, saya pasang di rumah. Saya nggak pernah lupa tuh Jumat malam. Saya telepon sekretaris saya, kamu standby ya di sana ya, coba ya. Saya buka nih, nanti ajarin saya IG Live gimana caranya buka. Dikasih tahu, dituntun sama dia. Nanti saya mau cek soundnya, kamu dengerin soundnya gimana, gitar udah. Jadi ini IG Live, nah pakai handphone satu lagi, kontakkan sama dia. Pastor, ini gitarnya kurang keras sedikit. Oke, naikin volumenya. Lagi main, saya lagi ngetes gitar, itu tiba-tiba orang pada masuk. Sekretaris saya bilang, Pastor, tolong jangan berhenti ya, terus aja worship karena udah banyak orang ikut katanya. Oh ini live, oh ini namanya IG Live. Sebenarnya saya juga baru tahu. Udah saya terus nyanyi. Orang tulis komen baru ngerti saya, oh gini toh. Saya ajak nyanyi aja udah worship. Hari itu saya gak pernah kepikir, itu hampir 100 orang ikut worship saya malam itu. Loh padahal saya ini baru. Akhirnya semua minta, Pastor lagi dong. Terakhir pas closing saya bilang, kalau gitu saya gak berani janji. Sampai Jumat depan. Jam 9 malam. Waduh, saya Jumat depan. Saya cuma, Tuhan ini ngapain ya? Tuhan cuma bilang, pokoknya kamu ajak mereka worship. Jumat depan saya kumpul lagi. Hampir 200 orang yang kumpul. Sampai akhirnya tim di gereja bilang, Pastor, ini abis IG Live hilang aja, orang gak bisa lihat. Pastor buka di YouTube aja. Oh gitu ya? Ya udah diaturin aja. Saya langsung lakukan YouTube. Saudara, saya cuma taat aja. Taat lakukan itu, setia. Mulai dari cuma hari Jumat, tiba-tiba semua pada minta tambah lagi. Tapi saudara dikasih Tuhan, saya tuh kadang-kadang gak ngerti. Cuma saya ikut Tuhan aja. Tiba-tiba saya dikirimin DM segala macam. Orang yang disembuhkan. Mereka yang lagi saya worship, orang itu ada di Amerika. Saya doain, tiba-tiba alami mujizat. Di situ saya lihat Tuhan ini sekarang sedang berbuat sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkan pada generasi saya dulu. Detik yang sama saya doain di sini, orang di Australia, orang di Kanada, orang ada yang info saya, Pak, saya di negeri Belanda lagi worship, saya dijamah Tuhan. Bapak suruh pegang perut, dalam nama Yesus saya ngalami kesembuhan. Wow. Saudara, kalau kita taat, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kuncinya percaya, taat. Sampai hari ini, saya cuma mau taat sama Tuhan. Saya bukan tipe orang yang target, wah mau cari followers banyak, mau cari subscriber banyak, enggak pernah. Sejak saya buka awal, saya paling anti tuh ngomong, please subscribe. Oh enggak ada itu. Karena jemaat itu Tuhan yang kirim. Sekarang jadi jemaat. Itu kalau Senin, Rabu, Jumat, pagi saya premier saudara. Itu saya ikut worship. Saya bangun pagi. Jadi saya ikut worship saya sendiri gitu. Tapi bagian saya doain orang. Nanti mereka mulai tulis di kolom chat banyak permohonan doa. Ya saya doain. Tapi saya ada tim yang menulis. Kalau saya nggak akan kepegang. Jadi ada tim yang menulis menjawab doa. Tapi bagian saya doain. Sambil worship. Dan saudara, saya nggak pernah bayangkan setiap pagi. Itu kira-kira rata-rata tuh habis 1000 jemaat ikut premier. Nggak tahu dari mana-mana orang. Sampai hari ini. Dan itu kalau udah sehari, itu bisa mencapai 10.000. Karena ada yang premier tapi habis itu mulai lihat lagi. Dari mana-mana nggak bisa premier tapi baru ikut sepanjang hari itu. Jadi kalau satu hari itu saya bilang, ini jemaat dari mana ya? Sempat saya rasanya mau berhenti. Tuhan bilang enggak. Kau bukan berhenti, kamu tambah lagi. Waduh. Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya ketaatan pasti mendatangkan berkat. Ketaatan pasti mendatangkan berkat. Masalahnya kita mau apa enggak? Masalahnya kita mau rajin apa enggak? Seringkali kita tuh males ketika Tuhan tuntun. Enggak Tuhan, udah nyaman di sini. Sama seperti Abraham. Aduh Tuhan, enggak lah. Udah enak di sini, keluarga udah nyaman. Ngapain hidup susah? Saudara, ketaatan pasti mendatangkan berkat. Waktu kita melangkah berjalan dengan Tuhan, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oh rapa syakara laba. Bila engkau tak besertaku,
ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyanyikan dengan iman. Bila Engkau, Tuhan, ini doa kami mau berjalan dengan Tuhan. Bawa kami melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, ya Tuhan. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau buat komitmen berjalan dengan Tuhan hari ini. Kami akan melihat kemuliaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Saya mau berdoa buat saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Saya tahu ada di antara saudara yang sedang bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tuhan ingatkan hari ini, mari fokus pada hubunganmu dengan Tuhan. Fokus pada hubunganmu dengan Tuhan. Waktu engkau berbalik sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi sepanjang perjalanan hidupmu. Tuhan akan menyelesaikan bagimu segala hal yang mungkin engkau tidak bisa pikirkan bagaimana caranya. Tuhan, ulurkan tanganmu. Aku berdoa untuk mujizat, kesembuhan secara fisik terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan dalam keluarga-keluarga terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan finansial, ekonomi, pekerjaan, usaha terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib. Lakukan perkara ajaib buat anak-anak-Mu, sehingga menjadi kesaksian bagi mereka. Tuhan, bukan hanya orang-orang keluarga-keluarga, tapi anak-anak muda. Aku perkatakan dalam nama Yesus, Engkau akan dipakai dengan tanda ajaib. Orang sekitarmu akan berkata, engkau seperti tanda ajaib. Engkau tanda ajaib. Hidupmu menjadi tanda ajaib buat banyak orang sekitarmu. Tuhan berkati jemaatmu, sehingga mereka dipakai melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Menyiapkan kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, lakukan terus perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman kami berkata, ya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar.
Puji nama Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu saudara, dengan iman terimalah kasih, karunia, damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa memampukan, menguatkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai setiap mujizat dinyatakan dalam setiap langkah hidup kita. Mulai saat ini pakai sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.